Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Puma Fast Forward Nitro Elite. Terima kasih banyak buat Starting Line yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Kali ini kita kedatangan sepatu yang agak nyeleneh lagi, radikal lagi, mengingatkan saya sama Wave Rebellion Pro yang mana geometrinya juga sama-sama nyeleneh gitu ya. Jadi bikin saya penasaran banget nyobain sepatunya dan nge-share ke teman-teman. Karena memang feel-nya pun unik, nggak cuman looks-nya yang unik, geometrinya yang unik, tapi memang feel ride-nya juga unik yang bikin saya itu kalau nyobain sepatu ini excited banget gitu ya. Kok ada sepatu lari dengan rasa kalau dipakai lari seperti ini gitu ya. Ini bikin saya apa ya? Kayak wawasan di dunia larinya itu merasa wah ternyata masih banyak yang saya belum rasain di sepatu-sepatu lari yang ya bisa dibilang feel ride-nya sangat beragam. Puma sendiri ngeplot sepatu ini sebagai racing shoes di 5K dan juga 10K. Lebih ke jarak-jarak segitulah ya. Kalau dipakai 12 menit saya rasa juga masih cocok. Kalau feel pengalaman pertama saya 12 menit masih cocok lah di sepatu ini. Apalagi dipakai di trek tartan sih ya, trek karet. Tapi kalau trek yang gravel saya rasa nggak cocok sepatu ini. Nah, gimana sih performanya sebenarnya di pemakaian pertama, pengalaman pertama? Ya langsung aja kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka di bawah 200 gram. Lebih tepatnya 190-an gram. Yang mana kalau sepatu lari 200-250-an gram aja, itu saya kategorikan sepatu yang ringan. Ini di bawahnya lagi, jadi ringan banget. Sepatunya ringan banget. 190-an gram. Tapi nggak kaget sih sebenarnya ya, karena memang Puma ngeplot sepatu ini sebagai racing shoes. Kalau racing shoes ya harusnya sekitaran 200 gram lah, jangan jauh-jauh dari 200 gram. Itu adalah angka yang cocok. Tapi kalau di bawah 200 gram itu lebih solid lagi. Jadi apalagi kalau peruntukannya memang 5K dan juga 10K, ya harus lebih ringan lagi gitu ya. Jadi pas banget lah 190-an gram dipakai di Fast Forward Nitro Elite ini. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia pakai monomesh. Monomeshnya kalau saya pegang itu lembut banget, fleksibel. Dan pada saat saya pakai pertama kali sepatu ini tuh memang bener-bener apa ya, membentuk kaki saya dengan sangat baik. Sesuai dengan kebutuhan saya di racing shoes, racing fit, enak. Untuk toe boxnya sendiri sebenarnya nggak terlalu sempit kayak racing shoes yang lain. Masih apa ya, masih nyaman sebenarnya, tapi yang agak perlu diwaspadai adalah di bagian tingginya uppernya atau toe boxnya ini tingginya menurut saya nggak terlalu tinggi ya. Jadi kalau teman-teman yang kakinya tinggi itu harus diwaspadai. Kalau saya sih masih normal aja kakinya, jadi pada saat pakai sepatu ini tuh kayak pas banget di saya. Racing fitnya itu kerasa, jadi memang benar-benar memeluk kaki saya dengan sangat baik. Nggak ada celah, tapi sama sekali tidak ada rasa kesempitan di sepatu ini, terutama di bagian toe boxnya. Untuk di bagian sampingnya sendiri, karena dia bahannya monomesh, itu dia bisa dibilang agak terlalu lemes dan nggak ada strukturnya gitu. Akhirnya dikasih sama Puma di sini power tape. Power tape ini berfungsi sebagai sabuk lah bisa dibilang ya, untuk ngiket lagi lebih baik di bagian tengah kaki kita, jadi dia nggak banyak pergerakan. Memang power tape-nya ini lumayan kerasa, jadi strukturnya power tape-nya ini bikin
iketan sepatu di bagian tengah itu lebih baik lagi, nggak sekedar di bagian depan aja. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang penasaran belinya di mana, belinya ada di Starting Line. Starting Line ini toko lari, bukan toko sepatu aja ya, tapi toko lari yang memenuhi kebutuhan lari kalian. Hampir semua kebutuhan lari kalian ada di Starting Line, mulai dari bagian kepala seperti topi, kacamata, energy gel atau apapun itu. Kemudian mulai ke outfit, mulai dari atas sampai bawah, kemudian sepatu, kemudian perlengkapan recovery. Pokoknya segala kebutuhan lari kalian itu ada di Starting Line. Kalau merek-merek yang aneh-aneh yang mungkin kalian nggak bisa temui juga ada di Starting Line. Dan Starting Line ada toko offline-nya dan juga ada online-nya. Alamatnya bakal saya kasih di deskripsi aja ya. Toko yang menjual sepatu lari merek aneh-aneh aja ada, apalagi merek-merek yang terkenal seperti yang kalian tahu. Lanjut ke lacing sistemnya. Untuk lacing sistemnya sendiri, teman-teman bisa lihat ini tuh agak berbeda dari yang lainnya. Saya nggak terbiasa melihat lacing system yang seperti ini. Dia dari penempatannya aja dia udah miring, jadi mengikuti punggung kaki kita, bukan lurus seperti sepatu lari yang lain yang udah saya cobain. Kemudian dia hole-hole-nya juga berbeda karena pakainya lubang-lubang loop gitu ya, bukan lubang seperti biasa yang ditempelin di bagian uppernya. Ini juga cuman ada 4, 1, 2, 3, 4 tanpa ada runner's knot-nya. Jadi agak sedikit berbeda. Saya udah khawatir ini gimana untuk upper fit-nya, apakah bisa ngefek ke saya. Kemudian saya cobain, ternyata saya cocok banget sama upper fit yang dihasilkan oleh lacing system sepatu ini. Padahal saya biasanya nggak terlalu suka sepatu yang menggunakan lacing system aneh-aneh yang nggak simple, itu kadang khawatir. Tapi ternyata sepatu ini bisa memberikan upper fit yang sesuai kebutuhan saya, bahkan untuk kategori racing shoes yang harusnya agak ekstrim untuk upper fit-nya, tapi menurut saya udah sesuai banget. Lanjut ke tang atau lidah sepatunya. Dia sama kayak uppernya yang minimalis, dia cukup fleksibel, lembut juga di bagian ujung-ujungnya, di bagian bawahnya juga lembut juga sih sebenarnya. Yang agak berbeda itu pertama, di sini tuh ada kayak paddingnya tapi bentuknya seperti ini, dan dia cukup tebal. Tidak seperti padding di tang atau lidah sepatu seperti biasanya. Kalau saya sendiri sebenarnya bingung awalnya kenapa, tapi setelah saya pakai dan saya tali sepatunya dengan maksimal gitu ya, ternyata ngefek banget biar tali sepatunya itu nggak mengganggu di bagian kaki saya. Karena kalau misalnya loop-loop seperti ini, lacing system yang seperti ini, tali sepatunya itu harus mantep banget. Dan pada saat saya tali itu kalau misalnya nggak ada padding ini juga akan terganggu ya, akan bikin sakit. Kalau panjang bakal lecet juga sih kayaknya. Tapi untung aman karena ada padding di tang atau lidah sepatu ini. Selain itu yang lucu lagi, bahannya yang kayak keset-keset gitu. Ini pertama kali saya punya sepatu lari yang tangnya atau lidahnya bahannya seperti ini. Cuman heran aja, tapi ternyata ini bikin tang atau lidahnya tuh nggak banyak goyangan gitu ya, karena keset bahannya. Jadi nggak banyak goyangan kanan kiri, karena kalau goyangan kanan kiri itu akan bikin upper fit-nya nggak jelas gitu ya. Biasanya lidahnya itu diakalin dengan adanya sabuk di kanan kiri, tapi di sepatu ini tuh loss, nggak ada sabuknya sama sekali, tapi ngakalinya pakai bahan yang seperti ini. Ini keren juga sih, kok bisa kepikiran seperti itu ya. Yang jelas ini bekerja, maksudnya apa ya, it works lah ya. Ini sesuai dengan peruntukannya, jadi saya rasa nggak ada masalah mau diganti bahan yang seperti ini, malah performanya saya rasa mantep banget untuk di bagian tang. Kemudian kita lanjut ke bagian kolar. Kolarnya juga sama, minimalis untuk menekan berat sepatunya. Jadi hampir tidak ada paddingnya kecuali di bagian belakang sini. Ini ada padding sedikit banget paddingnya untuk mengurangi potensi lecet lah ya paddingnya di bagian belakang situ. Untuk kolar yang lainnya sini lembut banget, sama sekali tidak mengganggu di bagian mata kaki saya sama sekali. Jadi nyaman-nyaman aja sih pada saat saya lari, nggak ada terlalu kepikiran
permasalahan di bagian collar, kemudian lanjut ke bagian heel counter. Heel counternya sama minimalis, tidak ada struktur sama sekali di sini. Ini benar-benar bisa seperti ini. Yang saya khawatirkan kalau struktur seperti ini adalah tidak ada pegangan di bagian tumit kita. Jadi kayak kena heel slip lah ya, keangkat-angkat kaki kita, keangkat di bagian tumit, itu bakal nggak enak banget, ngaruh banget sama performa lari kita. Tapi Puma udah ngakalinya dengan spoiler di belakang sini. Ini spoilernya kayak sirip hiu gitu ya. Ini strukturnya, ini apa ya, mungkin bahannya kayak plastik begitu, tapi yang jelas ini kokoh banget. Dan ini tuh fungsinya, tugasnya dia mirip dengan heel counter yang biasanya ada struktur di bagian belakang sini ya. Nah, strukturnya ini dihilangkan, tidak ada, tapi diganti dengan spoiler yang saya rasa kinerjanya juga cukup bagus. Dikolaborasikan dengan upper fit, kemudian lacing system yang mantap juga, dan juga adanya spoiler di bagian belakang sini, sehingga menjadikan upper fitnya secara keseluruhan tuh maksimal menurut saya. Saya nggak nyangka ternyata spoiler di belakang ini bisa bekerja dengan maksimal. Untuk di bagian uppernya sendiri, sepatu kanan dan sepatu kiri itu berbeda ya. Kalau yang kiri, sisi kiri itu biru, kalau yang sisi kanan itu pakainya warna pink. Jadi teman-teman jangan kaget kalau kalian beli sepatunya tapi dapat kanan kiri yang berbeda, karena Puma banyak banget sepatu yang punya warna kayak gini ya, nggak cuma sepatu lari, kayak sepatu bola, futsal. Saya malah tahu pertama kali atlet-atlet Puma dulu di sepatu bola sih yang pakai warna kanan kiri berbeda, tapi ternyata memang sepatunya yang dari awal berbeda gitu ya. Saya rasa kalau di olahraga itu adalah hal yang sangat umum. Kemudian lanjut ke bagian midsole-nya. Midsole-nya ini bakal banyak banget yang kita bahas. Karena dari looks-nya aja luar biasa sih. Looks-nya aja udah radikal banget. Nggak seperti sepatu lari yang biasa. Aneh banget bisa dibilang seperti itu. Bikin saya penasaran emang gimana sih kalau sepatu lari yang seperti ini bentuknya. Terus dipakai lari rasanya kayak gimana. Rasanya pun menurut saya itu juga unik. Bentuknya udah unik. Rasanya pun unik gitu ya, tapi bukan berarti unik yang nggak jelas, tapi uniknya ini positif gitu loh. Saya nggak nyangka ternyata ada feel sepatu lari yang seperti ini. Jadi geometrinya sendiri teman-teman bisa lihat, ini tengahnya seperti biasa, kemudian tengah ke depan dipotong seolah-olah ya, jadi langsung ekstrim gitu, di bagian belakang juga dipotong. Oke, ini yang pertama peruntukannya sendiri, sepatu ini kan untuk racing shoes 5K, 10K, atau mungkin kalau menurut saya tambah 12 menit. Dan kalau peruntukannya seperti itu berarti kan kecepatannya tinggi, kecenderungannya gitu ya. Bukan untuk lari yang lebih pelan atau lari santai. Sehingga kita akan lebih cenderung menggunakan mid strike dan juga forefoot strike. Itu udah jelas kalau kita kenceng, biasanya kita akan menggunakan otomatis mid strike dan juga forefoot strike. Sehingga Puma mikir belakang berarti nggak kepake dong. Ya udah dipotong aja. Nah, sesimpel itu. Jadi dipotong di bagian belakang untuk mengurangi beban atau berat sepatunya itu sendiri. Luar biasa sih, karena nggak dipakai ya ngapain gitu ya. Mending langsung dipotong aja, karena bukan peruntukannya untuk lari menggunakan heel strike. Biasanya teman-teman yang agak apa ya, masih pemula gitu, biasanya seringnya menggunakan heel strike, atau kalau kita yang pakai yang larinya pelan-pelan juga, lari slow, easy run mungkin, recovery run, itu juga biasanya kena heel strike juga. Jadinya nggak cocok sama sepatu ini karena memang bukan peruntukannya untuk lari seperti itu. Midsole-nya sendiri menggunakan bahan Pebax yang mana sebenarnya agak berlapis ya di dalam-dalamnya ini, tapi mayoritas dia menggunakan Pebax foam yang mana udah terkenal akan kelembutannya, kenyamanannya, dan juga energy return-nya. Kalau saya ukur manual dengan durometer, dia ada di angka 26. Itu lembut banget ya. Tapi kalau saya pakai kalau saya pakai lari, feel pertama saya lari dengan sepatu ini tuh kayak nggak 26, itu kayak terlalu lembut gitu ya. Karena memang nggak terlalu tinggi stucknya, dia termasuk lumayan pendek, sehingga feel-nya itu ya menurut saya kayak 30-an, tapi itu kenceng ya. Karena semakin kenceng kita pakai sepatu lari itu, jadi feel-nya akan lebih ke rigid daripada ke lembutnya. Jadi kerasanya ya karena memang sepatu yang kenceng harusnya jangan terlalu lembut gitu ya. Tapi untungnya lembutnya ini masih bisa dipakai untuk energy return dan kencengnya masih enak banget terasa.
walaupun nyaman gitu ya. Nah, di bagian tengah ke depannya sendiri lebih pendek lagi sehingga pada saat kita strike ke tanah, kemudian ngerol ke depan, toe off itu bener-bener tidak ada rasa goyangan, langsung ngegas ke depan. Dan kalau kalian merasakan feel tiba-tiba ngerol ke depannya, itu bener-bener belum pernah saya rasakan di sepatu lari yang ada, yang saya pernah cobain ratusan sepatu lari ya udah saya cobain, saya belum pernah merasakan feel ngerol yang seperti ini, yang agak mendadak gitu ya. Agak kaget sebenarnya sama feel yang dihasilkan oleh Geometry Fast Forward Nitro Elite ini. Jadi ya bisa dibilang rasa baru lah, tapi setelah adaptasi beberapa kilometer, saya menemukan sweet spotnya, cara pakainya geometri sepatu ini. Wah, akhirnya nyaman banget dan kayak tidak perlu effort yang berlebih untuk mendapatkan pace-pace yang cukup tinggi gitu. Jangan lupa dia sudah ada plate-nya. Kalau Puma menamainya dengan power plate, yang mana ini agak berbeda juga dari yang lain. Kok kayaknya dari atas sampai bawah berbeda semua ya. Ini agak berbeda karena plate-nya lebih fleksibel. Nah, teman-teman bisa lihat, biasanya kalau plate yang lain di racing shoes itu agak susah ditekuknya, tapi kalau di sepatu ini lumayan mudah gitu ya. Yang jelas untuk energy return-nya saya rasa tetap tinggi banget. Nggak tahu kenapa biasanya kalau fleksibel agak kurang, tapi ternyata di sepatu ini komposisinya kayaknya mantep banget. Jadi energy return-nya yang saya rasakan itu masih tinggi banget. Dan juga kalau kita pakai sepatu ini nggak di pace yang harus pace 3 atau pace 4 gitu ya, itu masih bisa masuk lah ya, masih bisa mendapatkan energy return dari power plate-nya itu sendiri. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat desainnya, rubbernya hampir full cover yang ada midsole-nya. Tapi kalau yang tengah ini kan bolong ya, yang tengah bolong, tidak ada yang bisa ditaruh rubbernya. Untuk rubbernya sendiri dia bisa dibilang nggak banyak alur-alurnya. Kalau saya pakai di aspal di pemakaian pertama aman, aspal kering, aspal basah aman, habis hujan begitu aman, gripnya masih enak, di belokan yang kenceng pun masih aman, nggak ada rasa mau geser atau kepleset sama sekali. Kemudian kalau dipakai di trek saya belum nyobain sih, tapi kalau di gravel saya rasa udah bukan peruntukannya karena terlalu halus untuk alurnya. Tapi kalau di tartan atau di karet ini bakal mantep banget karena memang Puma memplot ini tuh kayak untuk jarak pendek ini nomor ini ya, nomor jarak jauh ya, bukan atletik secara umum. Jadi kayak 5K, 10K, 12 menit itu di aspal ataupun di trek. Jadi peruntukannya memang ke sana. Jadi kalau dipakai di trek, sepatu ini saya rasa bakal mantep banget karena memang untuk rubbernya itu kayak traksinya tuh nempel banget gitu loh. Jadi walaupun ada aspal basah aja, saya masih merasa ini termasuk lengket ke aspal dibandingkan dengan rubber-rubber yang biasa. Yang jelas sepatu ini tuh rasanya dan juga looks-nya itu unik semua. Tapi di hal yang positif, bukan looks aneh atau yang nggak bisa dipakai atau performanya yang cuman gimmick-gimmick doang, enggak. Ini bener-bener bisa membantu performa yang sangat luar biasa menurut saya. Uniknya itu unik yang positif. Tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget gak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar gak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.